Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman kelas 57 ya. Jumpa lagi kita pada pertemuan ke-8 pada pagi hari ini ya. Mohon maaf sekali kemarin kita tidak bisa bertemu di jadwal reguler kita pada hari Kamis karena saya ada kegiatan penugasan dari kantor. Jadi kita ketemu nih Sabtu pagi yang harusnya Anda bangun ngelihat sawah ataupun ngelihat pemandangan lagi pergi ke pantai. Nah, sekarang harus di depan komputer dulu karena harus kuliah gitu. Kemarin gimana UTS-nya? Cukup babak belur atau cukup berhasil atau cukup apa? Gimana? Coba dong cerita dong satu orang. Siapa gitu? Gimana UTS-nya kemarin? Saya mau denger aja gitu. UTS yang lain ya, termasuk komunikasi yang paling gampang dong berarti ya. Kemarin UTS-nya. Silakan, mungkin Sally kali ya. Sel. Ya Pak. Ya, kemarin gimana UTS-nya? Untuk seluruh mata kuliah, ya alhamdulillah bisa Pak. Untuk komunikasi publik juga lumayan bisa. Lumayan ya, lumayan. Oke. Baik. Kamu tim apa, Sally? Hanji Pyong atau 6 dosan? Dosan. Oh gitu, ya. Oke baik, beberapa mengikuti. Yang cowok saya nggak tahu nih apakah ngikutin atau enggak. Ya, baik. Teman-teman hari ini kita mau belajar sedikit. Sebenarnya lebih, saya ingin menggambar dan mereview kembali kita nih setelah UTS mau ngapain sih di komunikasi publik. Karena saya rasa sebelum UTS Anda sudah mendapatkan bekal yang cukup banyak dari pertemuan kita bersama, saling belajar mulai dari interpersonal, kemudian bagaimana kita mengorganisasikan sebuah pesan bisnis ya yang itu kemudian diujikan di dalam UTS kalian. UTS kalian sudah saya terima semuanya. Alhamdulillah di kelas ini tidak ada LJU yang terlambat. Saat ini saya sedang dalam proses penilaian. Mudah-mudahan sebelum pada waktunya kalau tidak salah tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu harus terkumpul di portal. Jadi akan saya sampaikan nilai tersebut melalui portal. Dan dari observasi yang juga sudah saya berikan kemarin, saya rasa sudah cukup menggambarkan ya sebetulnya Anda itu ada di mana dan apa yang bisa Anda perbaiki. Nah, hari yang ingin saya sampaikan setelah UTS ini kita akan ada beberapa agenda, fokus agenda yang lebih menarik. Ya, hari ini dan pertemuan ke-9 minggu depan itu kita akan belajar tentang public speaking, khusus tentang kemampuan berbicara di depan umum. Yang hari ini saya akan, yang sebenarnya Anda sudah paham ya, kita sudah sama-sama latihan, sudah saya berikan feedback. Nanti kita akan coba lakukan pengayaan saja, mana yang perlu, mana teori-teori atau foundation yang Anda perlu kuatkan. Nah, kemudian minggu depan itu akan ada kuliah umum teman-teman, berkaitan dengan komunikasi di depan umum atau public speaking khusus untuk sebagai calon aparatur sipil negara. Ya, nah itu saya rasa sudah dapat belum undangannya atau pengumumannya, Azhar? Untuk hari Senin kalau tidak salah ya, tanggal 9. Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Senin atau Selasa ya? Saya belum belum terupdate. Hari Senin ya kalau nggak salah. 5, 6, tanggal 7, sorry bukan tanggal 9. Tanggal 9 libur kita. Tanggal 7 itu ada kuliah umum ya. Nah, itu nanti sedikit saya akan berikan briefing untuk kuliah umum itu. Tapi sebelumnya saya mau gambarkan dulu review kita setelah UTS ini. Nah, kemudian nanti di pertemuan 10, 11 dan 12 itu sebenarnya perkuliahannya sudah langsung ke praktikal Anda. Ya, ke praktikal Anda 3 minggu itu ke praktek tentang konsultasi dan juga tentang webinar. Jadi proyeknya adalah Anda memiliki proyek untuk mengenerate sebuah webinar. Yang itu dari Anda mulai dari 0. Nah, itu nanti akan saya sampaikan mungkin di pertemuan 10. Kita akan latihan bagaimana melaksanakan webinar yang sekarang sedang current, sedang relate, dan mungkin sampai kapan juga kita akan sering sekali terlibat dalam pertemuan jarak jauh melalui video conference. Nah, komunikasi publik akan berbicara tentang di sana. Ya. Nah, kemudian di pertemuan 13 ada komunikasi massa atau public communication. Itu adalah materi yang sangat menarik. Kita akan belajar tentang mass communication khusus untuk publik. Dan yang terakhir kita ada intercultural ataupun komunikasi antar budaya. Gampang. Nah, nanti UAS-nya itu nggak akan jauh-jauh dari 13 dan 14.
Nah, itu adalah final exam kalian, itu nggak akan jauh-jauh dari mass communication dan juga dengan intercultural ataupun komunikasi antar budaya. Jadi mungkin Anda akan sedikit lebih mudah UASnya karena nggak akan ada lagi tuh rekaman di depan kemudian ngomong, karena sudah diujikan di UTS dan juga di depan publik itu sampai dengan webinar. Tapi nanti sesuatu yang menarik sudah menunggu Anda di komunikasi massa dan juga di komunikasi antar budaya. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi saya dapat, Anda semua sudah dapat gambaran, ini komunikasi publik nih di depan kamera lagi ngerekam babak belur nggak nih gue, gitu. Jadi insya Allah enggak. Gitu. Karena kita akan lebih fokus nanti komunikasi public speaking-nya sampai dengan webinar, kemudian fokus di UASnya adalah tentang komunikasi massa. Anda sudah bisa menerka sebenarnya komunikasi massa itu arahnya kemana, ya. Oke, baik. Pagi ini saya akan berikan materi atau berikan kuliah tentang komunikasi di depan umum, public speaking, sesuai yang kita sudah pelajari bersama teman-teman ya, dan juga dari apa yang Anda sampaikan di UTS, observasi. Nah, ini nanti kita akan coba gali-gali sedikit saja ya, karena nanti akan lebih banyak di kuliah umum disampaikan oleh seorang narasumber kita. Nah, masalah yang ada seperti pertemuan pertama sekali saya sampaikan ke teman-teman, masalahnya adalah lulusan STAN itu kita tuh pinter-pinter. Anda adalah orang yang terbaik di kelasnya. Tetapi isu yang sedang ada di stakeholder adalah bagaimana orang-orang pinter itu ternyata nggak semuanya bisa melakukan komunikasi publik, khusus kepada komunikasi di depan umum. Jadi how to deliver the ideas, how to deliver the message in front of the audience, itu seringkali menjadi isu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, I want to prove to you guys bahwa public speaking ataupun kemampuan kita berbicara di depan publik itu bukanlah sebuah talent, itu bukan given, tapi itu adalah sebuah teachable disiplin, sebuah skill yang dapat diasah. Jadi kalau Anda merasa Anda tidak bisa berbicara di depan umum, itu bukan artinya Anda tidak punya bakat. Karena itu bisa dilatih. Ini tuh skillful, makanya ini diajarkan. Karena bukan seorang orator yang baik atau pembicara yang hebat itu tidak dilahirkan, teman-teman. Mereka dilatih. Ya, itu satu poin yang saya mau address pada pagi hari ini. Nah, public speaking itu bicara tentang apa? Ya, public speaking itu akan bicara tentang 4 hal. Yang pertama adalah preparation kita. Sebagai seorang public speaker kita harus prepare. Yang kedua kita bisa organizing. Ya, kita organisasikan apa yang kita harus sampaikan. Yang ketiga adalah style dan bahasa kita, karena ini fokus pada komunikasi verbal di depan publik. Dan yang terakhir adalah delivery kita. Ya, ini 4 aspek yang pagi hari ini kita akan sama-sama refresh. Ya, nah yang pertama adalah mengenai preparation. Gimana sih Pak cara membuat sebuah pidato ataupun sebuah cerita di depan publik yang baik dan hebat? Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Anda harus tahu dulu topik Anda. Ya, jadi kalau UTS kemarin ada topik tentang bendahara, ada topik tentang UMKM, ada topik tentang pengenalan SMA. Sebagian besar dari Anda itu memilih topik mengenai pentingnya pajak bagi siswa SMA. Paham? Kenapa? Karena balik ke nomor 2, analisis audiens. Sebelum kita delivering our speech, kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Nah, Anda pasti merasa lebih mudah ngomong sama anak SMA yang secara usia dan kemampuan itu maksudnya adalah kemampuan pendidikan dan taraf pendidikannya di bawah Anda, ketimbang Anda harus berbicara yang lebih tinggi dari Anda, dari sisi usia ataupun dari sisi kemampuan pendidikan. So, analisis audiens itu bicara teman-teman tentang kita tuh harus tahu dulu nih, ya, usianya, tidak hanya usia ya, jenis kelamin. Beda loh bicara dengan hampir semuanya pria dengan hampir semuanya wanita, ya. Kemudian hal-hal lain yang juga mempengaruhi, misalnya agama, misalnya pekerjaan mereka, ya, faktor budaya jelas, dan faktor-faktor lain, misalnya hobi tertentu, waktunya, pagi, siang, malam, itu akan sangat mempengaruhi analisis audiens kita.
Nah, kemudian yang paling penting ya, tadi memilih topik tadi, ada ada dua topik general di dalam pidato. Yang pertama adalah pidato yang informatif, ya, pidato yang informatif dan pidato yang persuasif. Bedanya gampang. Kalau informatif itu Anda harus akan bersifat informasi. Jadi menguatkan, menambah informasi, ya. Itu adalah tujuan Anda. Karena ini ngaruh ke perbedaan yang nanti. Ya. Kalau persuasif, Anda harus jualan. Persuasif itu adalah bagaimana Anda convincing the people, bagaimana Anda persuade the people, karena Anda punya goal untuk meyakinkan, membuat orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini berbeda ya. Jadi persuasif itu bicara tentang mengubah keyakinan, komunikasi efektif itu Anda harus mendapatkan goalnya. Jadi persuasif dan informatif berbeda. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah Anda tahu topik Anda jelas, Anda harus teliti, Anda harus rumuskan terlebih dahulu ya. Ini saya rasa saya sudah pernah bahas. Untuk mendelivering sebuah ideas, Anda harus perlu poin-poin dan gagasan-gagasan. Jadi ini 5-6 ya, ini sama seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Bagaimana kita bisa pilih dulu mana brainstorming, setelah brainstorming kita pilih ideasnya, kemudian kita coba untuk organize. Nanti organize di slide sendiri. Nah, terakhir pilih kalimat dan introduksi dan kesimpulan. Kira-kira seperti ini cara kita preparation the speech. Sampai di persiapan ada yang ingin ditanya terlebih dahulu? Silakan. Khusus untuk persiapan. Ya, jadi kalau ditanya bisa nggak Pak pidato itu tanpa persiapan? Bisa juga. Kita kenal dengan istilah impromptu. Nanti di cara penyampaian. Tetapi pada dasarnya setiap public speaking issues itu perlu preparation. Either itu singkat, either itu panjang, at least Anda membutuhkan sedikit waktu untuk bisa menyiapkan hal itu. Paham ya? Silakan. Jika sampai persiapan sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Kalau persiapan ini biasanya kita boleh nggak sih Pak nyiapin teks untuk pidato gitu, untuk persiapan kita pidato. Jadi pas pidato nanti nggak pure kita semuanya ngomong bukan ngehafal deh, bisa ngelihat teks itu gitu loh Pak. Ya, thank you pertanyaannya Sally. Jelas sekali. Tadi saya sudah bilang bahwa ada pidato yang jenisnya itu adalah impromptu. Ya, kita langsung to the point tanpa persiapan, tanpa catatan gitu. Tetapi juga gaya ataupun penyampaian di pidato itu ada beberapa macam, ya. Terutama yang kita tahu ada penyampaian manuskrip. Nah, nanti kita sampai ke sana. Manuskrip itu adalah Anda menyiapkan naskah itu yang Anda baca plek. Ya, ini sering dalam formal supaya tidak berubah, supaya elemennya sampai, itu adalah naskah yang sudah disiapkan. Ada juga dengan menghafal, ya. Ada juga dengan menyiapkan catatan. Kita sebut misalnya extemporer. Extemporer itu adalah kita melakukan pidato yang memiliki cue card. Nah, ini boleh sekali di dalam public speaking. Nanti kita akan sampai di sana, ya. Jadi persiapan pidato ini kita cukup tahu dulu bahwa ternyata cara mengenerate ideas itu dengan memilah-milih topik, dengan kemudian membuat gagasan atau brainstorm, dan juga menganalisis audiens. Anda harus tahu dulu, Anda tuh mau ngomong sama siapa. Oh, saya mau presentasi nih, saya mau ngomong depan teman-teman, dan juga ada dosen. Saya harus tahu bahasa saya harus tahu materinya. Seperti itu kira-kira, Sally ya. Menjawab ya? Makasih Pak. Iya Pak. Oke, baik ya. Nah, ini sedikit highlight ya, jelas ya. Saya pun sampai sekarang orator terhebat seperti Barack Obama sekalipun itu pasti pernah dan masih merasakan demam panggung. Ya, nervous. Kenapa kita bisa nervous? Nervous ini adalah suatu yang nature, teman-teman. Di dalam komunikasi publik, nervous ini diakomodir. Kita sangat mengakui seseorang itu bisa demam panggung. Karena apa? Karena ini sebuah hal yang baru. Nggak pernah ngomong di depan kantor, harus ngomong mewakili kantor.
ya, harus ngomong mewakili kelas karena perbedaan status ya. Misalnya ketika Anda tadi harus bicara di depan dosen-dosen, nanti Anda harus nanti ketika Anda lanjut kuliah Anda harus sidang skripsi ya, harus membuktikan apa yang Anda sampaikan dan Anda uji ya ke depan orang yang lebih pintar dari Anda. Nah, ini pasti ada nervousnya. Ya, ada perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan-perbedaan latar belakang dan pengalaman yang kurang. Ini sangat mempengaruhi nervous kita. Nah, gimana sih sebenarnya cara mengendalikan nervous ya? Nah, di dalam Boventil referensi kita ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan. Bahasanya adalah how to control the nervousness. Yang pertama ya udah pasti Anda membutuhkan preparation dan latihan. Ya, itu kenapa saya selalu minta Anda latihan. Anda sudah terbiasa presentasi di dalam pertemuan, Anda sudah terbiasa menyiapkan materi Anda gitu. Sehingga ini melatih Anda untuk berbicara di depan umum. Sehingga demam panggung itu menjadi sedikit berkurang. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi nggak apa-apa loh teman-teman salah ngomong saat ini, salah babak belur di presentasinya Pak Reza. Nggak apa-apa, karena Anda mencari pengalaman itu. Ya, yang ketiga adalah anggap hal yang wajar. Demam panggung itu biasa loh, teman-teman. Ya, grogi itu biasa. Jadi anggap aja wajar. Jangan terlalu dipikirkan nervous itu sampai Anda benar-benar ketika presentasi ingin kencing terus, ya ingin langsung pulang, ya langsung nyerah, itu jangan sampai. Nah, yang terakhir adalah lakukan kegiatan fisik dan tarik nafas. Ini adalah teknik ya biasa. Bagi penyanyi, bagi seorang presenter, ketika kita mau menyampaikan sebuah pidato ya atau mau tampil, kita tuh biasanya stretching dulu. Nah, ini membantu tubuh kita dan mental kita untuk siap. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara overcome the public speaking. Nanti ada beberapa video yang akan kita lihat bersama. Ya, nah kemudian tadi setelah kita menyiapkan, kita sekarang organize. Nah, organize ini lebih mudah lagi, teman-teman, karena kita hanya akan menyusun tesis. Tesis itu apa sih? Ya, tesis itu sebenarnya adalah gagasan-gagasan, ide-ide. Ya, organizing the speech adalah bagaimana Anda bisa menyiapkan ide dan apa yang Anda mau sampaikan dengan perfect. Ya. Yang pertama, kita bicara tentang introduksi. Ya, introduksi ini adalah menyampaikan sesuatu di awal, pengantar kita di awal. Ya. Nah, ini yang juga menjadi isu dan saya sering sampaikan. Apa sih introduksi yang bagus? Ya, dari public speaking kita ya, introduksi itu ya yang pertama adalah dia harus apa, dia harus menarik perhatian ya, harus interesting, dan yang kedua dia harus audience oriented. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama dia harus menarik. Menarik ini artinya Anda tuh harus bisa membuka speech Anda ya, membuka kelas Anda, membuka penyampaian Anda dengan sesuatu yang menarik. Anda bisa mengajukan pertanyaan. Tadi saya tanya Sally, Anda timnya siapa? Saya tanya kelas Anda gimana kemarin UTS-nya? Gitu. Anda harus bisa menarik perhatian audiens Anda. Bisa dengan apa? Bisa dengan Anda sudah tahu audiens Anda buat sebuah referensi atau kejadian-kejadian yang relate dengan audiens Anda ya, bantu dengan humor ya, ataupun audiovisual, misalnya kasih video pengantar, kasih gambar pengantar ya. Ini untuk menarik perhatian ya, untuk menstimulus orang itu tertarik dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, yang kedua poinnya, introduksi itu harus berorientasi pada audiens. Artinya apa? Apa yang Anda sampaikan sebagai pengantar itu harus benar-benar relate dengan audiens Anda. Ya. Nah, sebagai hint-nya, hati-hati di dalam introduksi. Yang pertama adalah seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, jangan sering meminta maaf. Ya, mohon maaf pada pagi hari ini saya bukan orang yang ahli mengenai topik ini. Ini akan menjadi question, mempermalukan diri Anda. Terus ngapain Anda berada di depan? Ya, saya ingin memutar video tapi saya nggak bisa mengoperasikannya. No, itu adalah kalimat-kalimat introduksi yang bikin down, yang bikin orang menjadi questioning Anda. Ini orang bisa nggak sih sebenarnya? Ya, itu yang
perlu Anda highlight. Jangan meminta maaf. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian jangan memberikan kelemahan Anda di awal. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya sangat gugup pada pagi hari ini. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Di awal Anda bilang itu. It's a big no. Ya, jangan sampaikan itu. Ya, nah itu yang menjadi poin dari introduksi. Sampai sini paham ya mengenai introduksi. Nah, satu lagi highlight-nya, introduksi itu sebaiknya di dalam dunia komunikasi, ini buatnya terakhir teman-teman. Jadi udah bikin pidatonya, cara ngemasnya itu introduksinya terakhir aja. Gampang ini ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam organizing, penting untuk mengetahui atau mendeliver kesimpulan. Nah, ini istilahnya gongnya. Jadi kalau Anda ngomong percuma kalau orang nggak dapat maknanya. Jadi Anda harus punya summary, kesimpulan apa yang ingin Anda sampaikan dan harus ter-highlight. Ya, yang 2 poinnya, dia ini bisa sebagai ringkasan, ya, dan dia juga bisa sebagai closing statement. Kalau dia sebagai ringkasan, teman-teman, Anda itu nanti punya kesempatan, bisa punya waktu untuk mereview kembali. Jadi diulangi, tapi bisa dengan bahasa berbeda dan mengulangi gagasan-gagasan yang udah Anda sampaikan. Paham ya maksudnya ya? Jadi dengan kalimat berbeda, Anda tuh mengulang sebenarnya, tapi lebih singkat ya, dan lebih penting. Perlu kesimpulan. Yang kedua, sebagai closing statement, ya, dia itu harus bisa meng-close, menutup, ada pernyataan Anda. Apa sih mau Anda? Ya, misalnya Anda mau bilang bahwa berhenti merokok, ya, kepada orang-orang yang isinya audiensnya adalah semuanya perokok berat, pecandu berat. Ya. Nah, Anda harus bisa meng-close itu, ya, pernyataan penutup itu dengan Anda tetap harus bilang bahwa berhenti merokok. Ya. Nah, hal penting misalnya pola-pola ya. Pola-pola itu yang pertama pola Anda bisa pakai pola temporal, teman-teman. Pola temporal itu Anda mengacu pada fakta di masa lalu, Anda sampaikan current condition, kemudian Anda sampaikan harapan di masa yang akan datang. Itu pola yang sangat biasa. Di modul nanti ada beberapa pola ya. Pola kondisi, pola temporal itu Anda bisa menjadi tambahan informasi Anda. Gini loh cara bikin pidato. Ya. Kemudian bisa dengan questioning. Kesimpulan itu bisa dengan ajukan tantangan, ajukan pertanyaan besar ya. Dan yang terakhir bisa kembali mengacu kepada introduksi. Kembali di penyampaian yang di awal nanti. Ya, nanti saya juga akan pakai ini ya. Introduksi tadi bisa jadi kesimpulan saya di pertemuan hari ini. Kayak gitu ya. Jadi ada sebuah garis. Jadi kalau Anda bicara itu ada hubungannya dari awal sampai akhir. Itu yang akan tersampaikan di kesimpulan. Sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai organisasi pidato? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Rara ya. Kalau misalkan di waktu kita pidato tuh, ntar ada kejadian yang nggak kita inginkan atau nggak kita rencanakan, misal kita batuk atau tiba-tiba suara hilang. Nah, itu sebenarnya kita minta maaf juga nggak apa-apa kan, Pak. Terus misal kita izin kayak break bentar, kayak misalkan habis batuk atau suara hilang, ntar kita izin minum bentar atau kayak gimana gitu tuh boleh nggak sih, Pak? Ya, boleh, jelas. Maksudnya kalau kamu membutuhkan sebuah asistensi untuk memperbaiki pidato kamu, silakan. Ya, kalau kamu minta maaf ya Pak, saya mau ke dokter sebentar gitu. Saya udah nggak sanggup, saya mau pingsan gitu misalnya. Ya, nggak apa-apa gitu. Dalam kondisi Anda memang Anda memerlukan itu. Nah, misalnya mohon maaf Pak, saya izin minum dulu. Mohon maaf Bapak Ibu gitu, suara saya agak sedikit serak gitu. Boleh. Nah, ini untuk menyampaikan kondisi Anda yang memang harus diperbaiki. Tetapi profesionalisme tadi di awal saya bilang, Anda tuh nggak perlu bilang bahwa Anda tuh nggak ahli di bidang itu. Anda harus ahli di bidang itu. Ya, meskipun terlihat ahli. Hanya terlihat ahli. Kayak kemarin tuh, Rara kan ngomongin tentang pentingnya pajak bagi anak SMA gitu kan. Nah, meskipun Anda nggak paham gitu, nggak paham-paham betul, Anda harus terlihat paham. Gitu. Nah, di situ public speaking bicara di sana. How to convincing the
the people. Gitu ya Rara ya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan teman-teman. Ada lagi pertanyaan tentang kesimpulan? Ya gampang. Nah, sekarang yang ketiga, itu udah masuk nih. Udah organisasi, udah persiapan. Nah, sekarang kita cari gaya dan bahasa kita. Nah, ini yang menarik nih kadang-kadang. Ya, yang pertama adalah pilihan kata. Ya, pilihan kata teman-teman. Kata yang pertama itu harus terurai. Tapi jangan ulang-ulang kata. Ya, misalnya saya membawa laporan yang komprehensif dan lengkap. Lengkap itu komprehensif, komprehensif itu lengkap. Itu mengulang kata, mengumbar-ngumbar kata. Ya. Misalnya terlalu membesar-besarkan. Ya, terlalu membesar-besarkan, itu over. Ya. Kemudian kurang lebih sekitar lebih kurang 10 meter. Nah, itu terlalu banyak. Jadi kata-kata itu harus terurai ringkas, satu. Ya. Kemudian kata spesifik. Spesifik ya. Misalnya Anda bisa sebutkan kata-kata itu langsung diganti dengan spesifik. Ya, misalnya seperti ini. Memperoleh penghasilan yang baik. Spesifik nggak tuh? Nggak spesifik. Nggak ada yang tahu. Perspektif orang beda-beda. Gaji yang baik, penghasilan yang baik. Itu kan enggak. Nah, tapi Anda bisa ganti itu. Misalnya, Anda bisa bilang bahwa berdasarkan riset, penghasilan lebih dari 20 juta per bulan merupakan penghasilan yang cukup untuk membuat seseorang kaya. Nah, Anda spesifik bilang angka-angka di sana. Itu sangat baik untuk sebuah pidato. Ya. Kemudian ini kadang-kadang istilah-istilah ya, teman-teman, istilah-istilah itu nggak terurai karena Anda menggunakan kalimat yang kata-kata yang berlebihan. Misalnya, ya, menentukan pilihan. Nah, menentukan pilihan itu sama dengan memilih. Iya kan? Melakukan pekerjaan. Itu sama dengan bekerja. Jadi coba cari ke istilah-istilah yang khususnya terurai pendek tapi populer. Ya, Anda bisa gunakan analogi, ya, tetapi jangan membuang kata, jangan mengumbar kata-kata, jangan mengulang-ulang. Nah, yang kedua adalah jelas. Ya, jelas ini kata kerjanya biasanya harus aktif dan kata kerjanya itu kuat, teman-teman. Ya, Anda boleh gunakan teknik bahasa, banyak teknik bahasa Indonesia itu. Misalnya adalah penggunaan majas, boleh. Ya, hiperbola, metafor, ya personifikasi, silakan Anda pakai itu untuk memperkaya cara Anda mendelivery. Gitu. Nah, kemudian dia harus sesuai. Harus sesuai itu harus formal, informal, Anda harus sesuaikan. Ya, istilahnya saya rasa saya sudah bahas tentang tabu bahasa, eufisme, ya ungkapan-ungkapan yang rasis itu hindari. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah personal. Gaya personal ini Anda gunakan kata ganti. Misalnya saya, misalnya kita semua, Bapak Ibu. Anda bisa gunakan itu untuk menciptakan kehangatan ketika Anda berbicara. Ya, Pak, saya rasa ini cukup gampang. Nah, kemudian pembentukan kalimat, teman-teman, cara membuat kalimat. Kalimat apa sih yang biasanya digunakan oleh seorang public speaker? Biasanya dia gunakan kalimat-kalimat pendek yang hemat tapi dapat dipahami dan diingat. Ya, gunakan rima bisa. Kalimat langsung tidak perlu bertele-tele, kalimatnya harus aktif supaya bisa lebih dipahami ketimbang Anda gunakan kalimat yang pasif. Ya, kemudian gunakan kalimat-kalimat positif. Nah, yang menarik bagi saya adalah Anda bisa menggunakan variasi. Nah, saya suka menggunakan variasi. Jadi, once saya berbicara, saya gunakan variasi kalimat yang panjang, kemudian nanti saya pakai lagi kalimat yang pendek, saya pakai lagi kalimat yang panjang. Ini untuk bisa ya memberikan makna lebih dan juga memberikan improvisasi di dalam penyampaian Anda. Jadi nggak monoton. Anda bisa gunakan kalimat panjang, Anda bisa gunakan kalimat-kalimat yang lebih pendek. Begitu ya, tentang gaya dan juga tentang kalimat. Nah, sekarang delivery-nya. Nah, ini delivery yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya di pertanyaan Sally. Delivery itu bisa impromptu. Impromptu itu Anda ngomong aja. Nggak perlu pakai persiapan. Nggak perlu pakai naskah. Impromptu. Boleh.
Itu satu. Yang kedua tadi fix ke dalam naskah. Jadi banyak ya, terutama ketika Anda di forum-forum resmi, Anda bisa lihat presiden itu membaca naskah karena memang naskah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anda benar-benar to the script. Misalnya pada saat UTS komunikasi kemarin, saya senang ketika Anda bisa dan saya sangat mengapresiasi mereka yang punya skrip. Anda tuh udah siapkan skrip Anda mau ngomong ya. Karena itu yang dinilai. Kata-kata yang Anda keluarkan itu yang dinilai sehingga naskahnya itu sangat diperlukan. Nah, yang ketiga adalah menghafal. Menghafal ini Anda sudah punya naskah, Anda sudah organisasi pidato Anda hafalkan. Tidak menggunakan naskah. Ini juga seperti UTS Anda. Anda terlihat menghafal atau Anda benar-benar sudah menghafal. Nah, yang terakhir adalah extemporer. Extemporer ini adalah kombinasi di mana Anda punya cue card, Anda punya catatan kecil ya yang bisa atau berisikan poin-poin penting. Saya rasa ini Anda sudah biasa. Misalnya pada saat presentasi di kelas, Anda punya extemporer itu. Nah, ini silakan ya, Anda bisa gunakan itu. Ini tergantung tadi audiens dan juga acaranya. Ya, nah yang terakhir mengenai suara. Suara saya rasa sudah saya bahas, sudah saya sampaikan di observasi. Volume Anda boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, ya. Kemudian jangan terlalu keras, jangan terlalu. Kebanyakan dari kita itu, ya teman-teman, sesuai hasil observasi itu masih suaranya terlalu kecil. Anda tuh kayak ngomong nggak ingin didengar, nah, atau takut karena nervous tadi, volume suaranya kecil sekali. Nah, kemudian kecepatan, ya, lebih baik berbicara terlalu cepat ketimbang terlalu lambat. Jangan terlalu lambat. Nada, artikulasi, saya rasa kita sudah latihan itu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah nomor 5 tentang jenak, ya, atau pause atau jeda. Ini kemarin mungkin belum saya sampaikan atau sudah. Beberapa dari kita ini juga sering sekali terjadi, ya teman-teman. Itu memiliki jenak. Memiliki pause di dalam berbicara. Pause ini ada 2. Pause isi dan pause kosong. Jenak isi, jenak kosong. Jenak isi itu adalah jenak yang kita lakukan tanpa kita sadari atau kita sadari. Isinya itu adalah kata-kata yang nggak ada artinya. Misalnya, ya, kan. Nah, itu adalah jenak isi. Ada kata tapi nggak ada maknanya. Untuk nge-pause kalian. Nah, jenak isi itu nggak efektif, teman-teman. Ganggu. Ya, nah itu gejenak kan. Kalian kita sadar nggak sadar pakai itu, teman-teman. Nah, itu nggak efektif karena itu akan mengurangi kekuatan Anda menyampaikan. Membuat Anda ragu, membuat Anda kelihatan nggak siap, nggak yakin, mempengaruhi audiens. Jenak-jenak isi itu nggak perlu. Nah, jenak kosong itu efektif. Jenak kosong adalah pause yang Anda berikan, di kesunyian yang Anda berikan ya tanpa kata apapun untuk mentransisi pembicaraan Anda ataupun untuk menekankan. Barusan saya lakukan jenak. Ya, untuk memberikan penekanan, untuk memberikan Anda waktu berpikir, audiens berpikir, memberikan audiens kesempatan untuk mengambil makna. Nah, jenak kosong ini perlu. Ya, jadi nggak akan enak kalau Anda ngomong tanpa pause. Ya, jadi itu poin yang bisa Anda tangkap. Nah, cara mengatasi jenak isi gimana? Saya kemarin sudah sampaikan juga ya di beberapa observasi kalian. Ganti jenak isi ya dengan 1 jenak kosong, 2 dengan kata hubung. Jadi kalau misalnya Anda kebanyakan mending Anda diam. Kasih jenak. 1 itu. Nah, yang kedua adalah bisa Anda ganti dengan kata hubung. Misalnya daripada Anda ngomong Anda ganti dengan baik. Selanjutnya, ya. Nah, saya biasanya tarik nafas dulu sebelum saya sampai ke atau nah saya itu. Misalnya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, saya tarik nafas, kemudian saya ganti dengan kata hubung. Paham ya teman-teman ya maksudnya ya? Ini memang praktikal tapi mungkin bisa tergambarkan. Ya, misalnya tadi ya daripada saya bilang gitu ya, daripada Anda bilang kayak gitu, Anda tarik nafas Anda, kemudian Anda bilang baik. Selanjutnya,
Anda bisa gunakan kata hubung untuk transisi ke materi berikutnya. Kadang-kadang kan kita lupa ya, abis ini mau ngomong apa, mau ngambil materi yang mana, semuanya campur aduk di alam pikiran Anda gitu ya. Kadang-kadang ini normal. Nah, jenak ini dilatih, bisa dilatih. Ya, itu ya tentang suara. Nah, yang terakhir sudah jelas, body language, ya, kontak mata, ekspresi wajah, postur, gestur, pergerakan ini kita sudah pelajari di komunikasi nonverbal. Ya, sudah cukup bagus sebenarnya Anda. Semuanya itu bisa digunakan teman-teman, dari mata, ekspresi, postur kita. Nah, nanti saya ada video, kita bisa lihat sama-sama mengenai pengayaan tentang gerakan tubuh. Ya, nah ini catatan terakhir. Catatan itu boleh nggak boleh? Ya, boleh nggak boleh? Boleh dalam hal apa? Dalam hal Anda nggak punya cukup waktu untuk menghafal, nggak punya cukup waktu untuk mastering itu, boleh gunakan catatan. Ya, kemudian kenali catatan Anda dengan baik. Nah, ini masalah juga nih kadang-kadang. Kita udah bikin catatan, kita nggak bisa bacanya. Mana ya? Gitu. Maksudnya, ini tulisan siapa ya? Padahal tulisan Anda yang jelek itu. Jadi kalau bikin catatan, kenali catatan Anda. Tahu betul nih, saya nyatet 1, 2, 3, 4 di sini. Tahu betul. Nah, saya juga kadang-kadang, saya tuh nyatet, kadang-kadang poinnya nggak ada. Karena poinnya saya taruh di pikiran, poinnya saya tulis acak-adut di catatan saya. Ini sering sekali terjadi. Nah, kemudian gunakan dengan anggun. Ya, catatan itu dari mulai size-nya, ya, kemudian anggun ya. Anggun itu maksudnya medianya jelas, kertasnya bagus gitu. Jangan Anda tulisnya biasanya di sini, ya, di tangan. Kadang-kadang mahasiswa tuh presentasi catatannya di tangan, ya. Kotor tangan Anda. Jadi harus anggun gitu, harus keren. Ya, jangan biarkan catatan itu menghalangi interaksi Anda dengan audiens. Itu yang terakhir, catatan public speaking. Kira-kira gitu, teman-teman. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Saat jenak yang kita lakukan itu, misalnya kita melihat naskah atau catatan yang kita gunakan, itu berarti diperbolehkan, Pak. Soalnya kemarin saya kan ada ikut webinar dengan Kak Ani yang akan menjadi narasumber di public speaking, di kuliah, apa namanya? Kuliah umum kita, ya itu, besok Senin itu. Beliau itu bilangnya saat kita lihat catatan itu kalau bisa jangan sampai ada hening gitu, Pak. Ya, jelas. Jadi tadi saya bilang, jangan sampai catatan itu menghalangi interaksi Anda dengan audiens. Jadi ketika Anda membaca catatan, yang pertama gini, kalau kamu mau baca catatan untuk tahu apa yang mau Anda sampaikan, pastikan itu nggak lama, Ica. Kalau Anda lama, itu akan menghalangi interaksi, jadinya berikan pause yang panjang. Jadi Anda ada ragu, misalnya, baik, kemudian Anda lihat lagi gitu, terlalu lama. Nah, tips dari saya, Anda tuh bisa lihat catatan ketika Anda mau nyampaikan yang selanjutnya, itu sedikit jauh sebelum Anda mau nyampaikan itu. Paham ya maksudnya? Jadi jangan pas mau ngomong apa, Anda lihat catatan, tapi sedikit sebelum itu. Misalnya Anda tadi ya, Anda kasih penekanan, Anda kasih jeda, Anda lihat catatan Anda. Oh, 2 kalimat lagi saya mau ngomong ini. Jangan pas udah mau ngomong, Anda baru lihat. Itu satu tips. Ya. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa tipsnya, saya sangat sepakat dengan Bu Ani. Ya. Anda tipsnya, Anda lihat catatan sambil Anda ngomong. Itu bisa dilakukan. Jangan berikan jeda. Misalnya, baik Bapak Ibu padahal Anda sedang lihat catatan. Atau Anda lihat sebentar, tapi Anda berbicara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan sampaikan tentang, paham ya maksudnya? Jadi jangan jeda, ya. Banyak tuh yang sering jeda di kelas ini. Jadi kayak Anda jadi kayak berpikir padahal Anda tahu. Sering jeda tuh Dinda, sering jeda. Ya, Afan sering jeda kalau ngomong. Maksudnya sering bingung, sering ada jeda isi. Ya, Azhar itu nahnya banyak banget. Azhar kalau ngomong nah, coba lihat video. Saya udah periksa tuh punya Azhar. Kadang-kadang ada nah. Nah, itu bisa dilatih sebenarnya. Ya, jadi kita kurangi dengan kata hubung atau kita diem, kasih jenak pause. Dan jangan dipakai. Nggak boleh keluar dari mulut
kita ini. Nah itu apa lagi? Paham ya? Cukup menjawab ya, Ica ya? Paham, Pak. Kemudian, Pak, saya ingin bertanya lagi. Silakan. Masalah mengenai kan kita misalnya nulis naskah, skripnya. Saat Ya. kita delivery kan inginnya sama dengan skrip itu. Tapi kalau kita lupa dengan skrip itu, kesannya kayak ada diam gitu loh, Pak. Itu caranya untuk menyiasatinya bagaimana ya, Pak? Maksudnya kamu lupa? Lupa ya? Iya, lupa. Lupa tapi Lupa. catatan nggak punya. Lupa tapi catatan nggak punya. Bukannya nggak punya sih, Pak. Catatan punya. Tapi, apa namanya, kayak mungkin lihatnya itu nggak fokus di itunya atau Ya. intinya kita nggak bisa dapat itu dengan cepat gitu loh, Pak. Jadi kayak kita malah berhenti, bukannya. Tapi kalau dibilang jenak juga nggak bisa, soalnya bukan. Ya, ini bukan jenak, ini blank. Kamu hilang dari peredaran. Ya kan, mau ngomong apa, ini sering ya. Jangan sampai yang terjadi misal ketika Anda seminar proposal, seminar skripsi, sidang skripsi itu ya, Anda punya blank. Pernah nggak sih kita ngadepin blank sama sekali, mau ngomong apa nggak tahu, hilang semua yang udah kita siapkan. Ini manusiawi sekali. Nah, itulah kenapa public speaking ini yang pertama saya sampaikan, Anda harus persiapkan. Nggak ada caranya, Cak. Nggak ada caranya teman-teman mau ngomong nggak persiapan. Tapi Pak, masalahnya, Ya. maaf Pak memotong. Saya Boleh. tuh saya hafal apapun dengan skrip, pasti kalau tag video itu ada saja yang lupa gitu Pak. Kalau saat presentasi pun juga seperti itu. Saya hafal apapun, pasti ada saja bagian-bagian yang kayak apa ya? Oke, paham. Nah, ini balik lagi. Kamu menghafal ya, sekedar menghafal atau kamu paham? Kalau kamu cuma ngapal, cuma sekedar ngafal doang, itu bisa lupa banget. Karena kamu nggak paham apa yang mau kamu sampaikan. Tetapi once kamu menghafal itu karena kamu paham dan kamu ingin delivering itu dengan baik, mudah-mudahan nggak akan kejadian. Nah, tapi kalaupun kejadiannya ketika Anda nanti ngeblank, teman-teman, ya, satu hal yang pertama adalah ketika Anda punya catatan, tadi Ica punya catatan, cepat baca catatannya lagi. Lanjutkan. Yang kedua, nggak ada catatan, nggak tahu mau ngomong apa, ada yang disebut dengan improvisasi. Improvisasi ini bisa bahaya banget, bisa enggak, bisa aman. Ya, bahaya itu adalah ketika Anda improv, Anda jauh dari konteks, bahkan Anda salah. Sering Anda lakukan. Kita lakukan itu. Kita coba improv, tapi ya udahlah, karena nggak paham tadi, jadinya salah. Ya, salah banget gitu. Nah, tapi bisa jadi aman ketika Anda coba improv tapi Anda paham. Atau Anda bisa cari general saja. Ya, hal-hal yang umum saja yang Anda ingin ubah. Ya. Nah, itu adalah hal yang bisa kita address. Mungkin kira-kira seperti itu dulu ya, Ica ya tentang blank tadi. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang jadi isu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ini rata-rata kita belum sarapan ya. Saya juga belum sarapan gitu ya. Suruh ngajar, nggak ngerti deh. Ya, pagi-pagi. Oke, ada pertanyaan? Nih, teman-teman. Saya, Pak. Iya, boleh. Sherly, ayo. Kan dibilang kalau melakukan jenak kosong itu cepat. Nah, kira-kira durasi ideal dalam melakukan jenak kosong itu berapa lama ya, Pak? Berapa detik Ya. kira-kira? Oke, nggak lebih dari 10 detik. Kalau di buku. Ya, jadi jangan sampai lebih dari 10 detik Anda biarkan audiens itu diem. 5 detik, 3 detik cukup. 3 sampai 10, maksimal 10 detik. Untuk memberikan jeda kosong. Ya, perlu ya. Anda berikan waktu audiens mikir gitu. 10 detik baru saya mulai. Kasih Anda waktu juga buat tarik napas, buat nyari kalimat lagi, buat mikir. Perlu. Gitu ya. Menjawab ya, Sherly ya. Oke, baik.
Selanjutnya ya udah kita bahas tentang body language dulu, sedikit diperkaya. Silakan nih, saya kirim ke siapa? Michelle atau Mario, kita coba ini ya, kita coba nonton sama-sama ya beberapa hal. Ya, silakan kita tonton nih di sini, di share di sini. Michelle, yang pertama dulu mungkin Michelle ya, paling atas. Okay, so there's this 7-38-55 rule, which says that 7% of all communication is words, 38% is your tone of voice, and a whopping 55% of all communication is through your body language. And if you add it up, it turns out more than 90% of all communication is nonverbal. So if you want to present yourself as a confident person, the best way to achieve that is through your tonality and body language. And by the end of the video, you will learn exactly how to do that. This video will be divided into two parts. First, we will discuss body language tips and habits of extremely confident individuals. And in the second part, we will go over from head to toes, covering your feet, legs, torso, arms, and head. Now, here are the 4 tips that you can literally start using today to improve your body language and exude a powerful, calm, yet confident vibe in all of your conversations and social interactions. First, look your best. This is how our society works right now. Whether you like it or not, you will be judged by your appearance. I know this is not strictly a body language tip, but it's important because depending if you look your best or if you don't care about your appearance at all, it can either increase or decrease the effectiveness of the tips that follow. Plus, you will automatically feel more confident when you look your best. I'm sure you've experienced this already. And by looking your best, I don't mean expensive brands and golden watches. What I mean is that you're clean, smell nice, and your clothes are appropriate and fit nicely. Second, use power poses. Whenever you're feeling powerful, you tend to subconsciously use a power pose. But what social psychologist Amy Cuddy revealed in her TED Talk is that standing or sitting with certain poses for as little as 2 minutes raises testosterone levels and lowers cortisol, also known as the stress hormone. Those hormone levels are associated with power and dominance. In other words, if you use power poses even if you're not feeling confident, you will begin to feel powerful, dominant, and optimistic, traits that belong to the confident alpha. I will link the TED Talk in the description so you can learn more about the poses, and I highly recommend that you go ahead and watch the whole thing. Third, slow yourself down. This was absolutely the tip that made the biggest difference in my case. And by slowing down, I mean slow your movement, your speech, slow down your arms. If someone calls you, slow down as you're turning your head. Simply imagine that you're in a pool of water and act with that speed. The reason why slowing down works is because it shows people that you got everything under control, even if you don't. And it shows that you're not afraid, you're confident and calm. Even if something bad happens, you will find a way to fix it. The opposite of being slow is being impulsive, nervous, and fidgeting. So try to lower those things as much as possible and simply remember to slow yourself down. Fourth, practice smiling and holding eye contact correctly. Looking down when walking or talking is the fastest way to show someone that you're uncomfortable and not confident. What you should do instead is to hold firm eye contact about 80% of the conversation. And if you're not comfortable holding eye contact, you can try looking your partner in the eyebrows at first. It will be much easier and they won't notice the difference. After that, gradually work your way up into full eye contact. Also, wear a smirk, a light smile on your face throughout the day so you come across as approachable, fun, and confident person. After the video, go ahead and look yourself in the mirror. Compare having a dead serious face with a light, playful, confident smile. You'll notice the difference immediately. Now, let's go over your stance and posture. Start with your feet shoulder width apart and your toes pointing outwards. This is considered open body language. If your legs are crossed or you have one leg behind the other, this type of body language is called closed body language, and it's associated with fear, anxiety, defense, and lack of confidence, traits that are not so attractive. On the other hand, open body language is associated with confidence and power, so feet shoulder width apart and toes pointing outwards. Bonus tip for your feet and legs is to take big steps, or at least don't take small steps. Shuffling or creeping make you look nervous, so
take firm strides. Arms, don't cross them. When we are nervous, we tend to put our hands in our pockets behind our backs or cross them to cover our chest, and that can be seen as shy, introverted, and passive. So don't cross them, don't hide them. Keep them relaxed by your side, on your waist, or use them to emphasize certain points in your conversation. Now, I want you to pay close attention to the next two groups because they will literally change how people see you. It's your shoulders and chest. I want you to notice your posture right now. Most of you watching this video will have your shoulders slouched forward and your chest inwards. And because we spend a lot of time in this position because of computers and phones, without thinking, we carry it throughout the day. What you should do is first bring your shoulders back and then down. This will fix your posture, open up your chest, and straighten your neck. Speaking about the neck, it should be in line with your body and your head should be facing forward. You should bring your chin just a little bit upwards, but don't overdo it, as you may come across as arrogant. Also, avoid tilting your head down as it signals uncertainty and lack of confidence. There is a lot of information in this video and it might be hard to think about all of those things during the day, so I want you to kind of learn all of this stuff, get a feel for it instead of memorizing it. Confident body language is opening yourself up, doing slow and controlled motions, speaking with calm and confident voice, having a straight posture with your shoulders back and your chest up, not being afraid to take up space, and looking and feeling comfortable. A rule of thumb is if you feel comfortable, you look comfortable. Give yourself 10 to 15 minutes in front of the mirror after this video. Correct some of the things you think need to be fixed with your posture, walking or talking. Practice some of the power poses because those 15 minutes may change how people perceive you. You can literally become more confident, attractive, and successful in your social life and in your life in general if you apply these concepts. If you look and feel confident long enough on the outside, I guarantee you will start to feel it on the inside. Anyway, thanks for watching, and I'll see you next time. Ya, dilanjut aja video yang kedua, Michelle. Udah mulai merasa, teman-teman, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki? Relax aja ya teman-temannya, kalau dia mau minum atau dia mau makan gitu. Kalau nggak ada makanan ya saya nggak tahu ya. Kalau belum ada sarapannya, coba di share lagi. Jadi berdiri tadi ya, chin up, jangan terlalu banyak menunduk gitu. Kayak nyari uang di bawah gitu. Jadi body language kita ini mempengaruhi semangat kita, teman-teman ya. Lanjut. Semangat pagi. Senang sekali saya Linda bisa bertemu dengan wajah-wajah penuh semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai penampilan profesional. Pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa kita harus menjaga penampilan? Jawabnya adalah 3 hal berikut. Pertama, penampilan adalah merupakan bentuk citra diri. Penampilan juga merupakan sarana komunikasi dan kunci sukses. Jika kita berbicara tentang penampilan, dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu penampilan statis yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, bentuk tubuh, dan bentuk kaki. Penampilan dinamis terdiri dari ekspresi diri, pancaran mata, suara, gaya bicara, cara mendengarkan, sikap tubuh, bahasa tubuh dan cara berjalan. Kita harus menjaga penampilan dari hal yang paling sederhana, yaitu kebersihan dan kerapihan jasmani, yang terdiri dari bau badan, bau mulut dan kebersihan gigi, kuku dan sepatu, rambut dan kulit. Bagi wanita,
menjaga penampilan tidak lengkap tanpa make up karena make up dapat membuat kita terlihat segar dan menarik. Makeup ke kantor tidak perlu berlebihan, riasan yang sederhana sudah cukup untuk menyempurnakan tampilan kita ke kantor. Sikap tubuh. Banyak keuntungan jika kita menampilkan sikap tubuh yang positif. Di antaranya, tampil menarik, terkesan percaya diri, letak busana jadi lebih rapi, tubuh jadi terlihat proporsional, dan baik untuk kesehatan. Cara berdiri. Jika kita berbicara tentang cara berdiri, pasti akan berbeda antara wanita dan pria. Wanita, pria. Cara duduk yang benar. Sama dengan cara berdiri, cara duduk untuk wanita dan pria juga akan berbeda. Wanita, pria. Bentuk tubuh. Selain sikap tubuh, penting juga untuk kita mengetahui bentuk tubuh karena hal tersebut akan mempengaruhi pemilihan busana yang akan kita kenakan. Adapun bentuk tubuh pria terdiri menjadi 3, yaitu landai, atletis, ideal. Untuk bentuk tubuh wanita ada 7, yaitu persegi panjang, segitiga, jam pasir, segitiga terbalik, wajik, bulat lonjong, dan angka 8. Bentuk wajah dan pemilihan kacamata. Bentuk wajah terdiri dari beberapa tipe, yaitu hati. Untuk tipe wajah ini, gunakan kacamata dengan frame, cat eye, dan oval. Kemudian, segitiga. Pada tipe ini, gunakan kacamata yang bersudut atau persegi. Kemudian, wajik. Tipe wajah ini bisa menggunakan kacamata persegi. Panjang, sedangkan tipe wajah panjang juga bisa menggunakan kacamata yang bersudut. Bulat, untuk tipe wajah ini gunakan kacamata dengan frame cat eye dan oval. Kemudian persegi. Tipe wajah persegi, gunakanlah kacamata dengan frame cat eye dan oval. Kemudian yang terakhir adalah oval. Tipe wajah ini bisa menggunakan semua bentuk frame kacamata.
untuk mempelajari tentang tata cara berbusana, penting untuk kita belajar tentang susunan warna. Karena warna sangat berperan penting dalam memilih busana, maka warna dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah warna panas yang terdiri dari merah, orange, kuning, hijau, coklat, hitam, putih, dan keemasan. Sedangkan warna dingin terdiri dari biru, pink, ungu, marun, toska, abu-abu, hitam, putih, dan keperakan. Dalam memadupadankan warna harus dalam satu kelompok warna yang sama, yaitu warna panas dengan warna panas, kemudian warna dingin dengan warna dingin. Warna aksesoris pendukung, jika teman-teman ingin menggunakan busana yang masuk dalam kelompok warna panas, maka aksesoris yang sesuai adalah yang berwarna emas atau kuning. Sedangkan bila busana yang dikenakan termasuk dalam kelompok warna dingin, maka aksesoris yang digunakan sebaiknya adalah warna silver atau putih. Jadi, kita sudah belajar tentang dasar-dasar penampilan profesional. Jangan lupa dipraktekkan ya. Ya, video satu lagi ya. Satu lagi video kita. Halo teman-teman, semangat pagi. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih. Pernah tidak teman-teman mengalami salah kostum atau bingung mau menggunakan busana apa ketika akan bertemu dengan nasabah atau ketika diundang ke suatu acara? Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara berbusana. Busana yang kita pakai merupakan kesan pertama yang akan mencerminkan siapa kita, umur, pekerjaan, dan sifat seseorang. Oleh karena itu, dalam memilih busana ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memilih busana sebaiknya memenuhi unsur 3S, yaitu sederhana, serasi, dan sopan. Kemudian, sesuaikan busana dengan waktu, acara, dan tempat acara. Dan yang terakhir, sesuaikan busana sesuai dengan kepribadian Anda. Pemilihan busana berdasarkan waktu acara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam memilih busana, kita harus memperhatikan waktu dari acara tersebut. Berikut adalah tips tentang bagaimana memilih busana berdasarkan waktu acara. Yang pertama, busana pagi menuju siang. Untuk sisi warna, boleh menggunakan warna-warna lembut, pastel, atau kombinasi terang dan gelap. Untuk bahan, boleh menggunakan campuran katun yang tidak mengkilap. Sedangkan untuk motif, boleh menggunakan motif sederhana seperti polkadot, bunga-bunga kecil, garis-garis, kotak-kotak, ataupun polos. Untuk desainnya sendiri, boleh menggunakan rancangan yang sederhana. Dan perhiasannya boleh menggunakan ukuran kecil berupa emas ataupun imitasi. Untuk busana sore, boleh menggunakan warna 50% terang dan 50% gelap. Atau bisa menggunakan 100% gelap. Untuk bahan sendiri, boleh menggunakan bahan silk atau silky 50% tidak mengkilap. Untuk motifnya sendiri, boleh menggunakan motif yang lebih meriah atau cerah.
Untuk desainnya bisa menggunakan lebih terbuka, perhiasannya 50% mengkilap. Untuk busana malam hari, untuk warna boleh menggunakan 100% gelap atau 100% terang. Untuk bahan, boleh menggunakan silk, lace, velvet, atau bahan mewah lainnya. Untuk motif sendiri, boleh menggunakan motif polos atau kombinasi desain yang meriah atau sederhana dan perhiasan 100% mengkilap mewah. Memilih busana sesuai dengan acara formal resmi. Yang pertama adalah black tie, kemudian gala dinner, dinner suit, formal wear, national costume, batik atau kain ikat lengan panjang, batik atau kain ikat resmi. Kemudian yang kedua adalah busana semi formal yang terdiri dari lounge suit, cocktail dress, informal wear, bebas rapi atau smart casual, Ini jeans yang nggak boleh ya. Yang ketiga adalah casual santai yang terdiri dari casual wear, sport wear, leisure wear, resort wear, pemilihan bentuk jas pada pria. Pada pria ada dua jenis jas, yaitu single breast dengan jumlah kancing 1, 2, 3, kemudian double breast dengan jumlah kancing ada 4, 6, dan 8. Selain itu, dalam menggunakan jas ada juga tata caranya ketika duduk dan berdiri. Ketika duduk, kancing harus terbuka semua. Dan ketika berdiri, kancing tertutup dengan satu kancing bagian bawah harus terbuka. Memilih bentuk kemeja dan cara memadupadankan dasi. Ketika menggunakan jas, kita tidak disarankan menggunakan kemeja button down karena kemeja button down hanya digunakan pada situasi smart casual. Untuk pemilihan dasi sendiri, warna harus disesuaikan dengan kemeja yang dikenakan. Hindari dasi yang berlogo, berwarna putih dan merah. Panjang dasi pun harus tepat di atas kepala ikat pinggang. Kemudian penjepit dasi dipasang di antara kancing ketiga dan kancing yang keempat. Memilih potongan celana. Dalam memilih celana yang benar sangat berkaitan dengan bentuk torso tubuh kita. Torso dibagi menjadi 3 macam, yaitu torso panjang, ideal, dan torso pendek. Torso adalah perbandingan antara panjang pusar ke kepala dan pusar ke kaki.
Teman-teman dengan torso panjang baiknya menggunakan celana dengan model high waist. Dan teman-teman dengan torso pendek sebaiknya menggunakan celana dengan model hipster supaya terlihat lebih tinggi. Warna kaos kaki. Pilih warna kaos kaki abu-abu, hitam, biru, dan coklat. Kemudian hindari warna kaos kaki yang berlogo putih, merah, dan mengkilap. Warna kaos kaki harus sama dengan warna celana panjang, dengan panjang kaos kaki harus setengah betis. Untuk busana malam bisa menggunakan kaos kaki dengan bahan tipis. Memilih sepatu dan ikat pinggang. Dalam memilih warna ikat pinggang harus sama dengan warna sepatu. Warna sepatu harus disesuaikan dengan warna celana yang kita pakai. Sepatu hitam bisa digunakan untuk warna celana biru tua, abu-abu, hitam, dan busana formal. Sedangkan sepatu coklat akan lebih stylish jika digunakan untuk warna-warna panas. Bentuk garis leher pada busana wanita. Untuk busana wanita, bentuk garis leher dibagi menjadi 9 bagian, yaitu bentuk V, scoop, square, halter, sweetheart, strapless, Sabrina, off shoulders, dan one shoulder. Selain itu, gunakan busana yang kita pakai sesuai dengan budaya bisnis tempat kita bekerja. Di antaranya adalah konservatif, industrial, akademik, dan casual. Nah, kita sudah belajar tentang cara berbusana untuk wanita. Jadi, sudah bisa tidak salah kostum lagi ya. Oke, baik. Terima kasih, Michelle. Nah, itu sebenarnya tadi saya juga mau jelasin itu, cuma saya pakaiin video aja biar teman-teman lebih paham. Jadi, boleh nggak saya bilang bahwa dunia profesionalisme seorang komunikasi publik, seorang public speaker, itu sangat erat kaitannya dengan appearance-nya. Jadi penampilan kita itu menunjang. Dan ini juga di Kementerian Keuangan sangat diakomodir. Kalau Anda tahu nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada nilai profesionalisme, nah itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita dress up dan bagaimana kita berpenampilan. Ya, setuju nggak kalau saya bilang bahwa dunia profesionalisme berkaitan dengan itu? Nah, jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa Pak, saya tuh nggak good looking, gitu. Pak, saya tuh kayaknya nggak bisa deh. Nah, itu apa ya, itu tidak menjadikan alasan. Dan Anda tidak mesti menggunakan pakaian yang mewah untuk menunjang pakaian Anda atau penampilan Anda, tetapi Anda bisa tahu bahwa hal ini tuh akan mempengaruhi enggaknya profesionalisme Anda di depan orang banyak. Karena ketika kita bicara, teman-teman, Anda tidak hanya mewakili diri Anda seperti yang sudah saya sampaikan, Anda juga mewakili institusi Anda, mewakili kampus Anda, dan mewakili organisasi. Ada pertanyaan berkaitan dengan itu? Dengan yang tadi sudah Anda lihat, sedikit banyak Anda bisa paham ya, paling tidak. Nanti yang untuk jilbab, saya ada videonya nanti bisa Anda pakai. Bagaimana cara menggunakan jilbab yang sesuai dengan dunia penampilan kita. Ya, mana jilbab yang bisa dipakai, sangat bisa mendukung penampilan kalian. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi yang salah pakai kostum, ada yang apa-apa gitu. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Cukup dipahami? Oke, baik. Kalau cukup dipahami, itu menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Nah, berkaitan dengan nanti hari Senin ya, Anda akan hadir semuanya via Zoom pakai seragam kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah please show your discipline ya, jangan
Jangan beri malu saya karena kita semua dosen hadir di sana bersama dengan Bu Ani. Jadi pakai pakaian yang rapi, pakai seragam putih, jangan terlambat. Anda tahu sudah mekanisme di Zoom seperti apa, mute seperti apa, menggunakan video, mengaktifkan video. Jadi saya minta dan saya harap Anda semua sudah paham, sudah tahu lah. Jadi mahasiswanya Pak Reza gimana. Jadi kalau yang bisa aktif silakan jika Anda ingin bertanya, sangat membantu sekali ya untuk bertanya pada kuliah umum tersebut. Begitu kira-kira ya untuk hari Senin. Pertemuan ke-10, jadi pertemuan minggu depan hari Senin maka tidak ada perkuliahan saya karena sudah diganti dengan kuliah umum. Tetapi untuk pertemuan ke-10 kita ketemu lagi teman-teman, ada tugas sedikit yang akan Anda lakukan. Saya ingin Anda membuat pangling kita semua. Jadi saya nggak mau kita ketemu pertemuan 10 saya masih kenal Anda. Jadi Anda harus berdandan, Anda harus make up, Anda harus menggunakan pakaian yang membuat Anda terlihat berbeda. Ya, jadi Zaim nggak ada tuh pakai batik biru dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Gunakan sesuatu yang baru, tampillah seperti yang video tadi, nanti silahkan dibagi. Saya ingin Anda try to transform menjadi dunia profesional. Di pertemuan 10 kita akan eskalasi itu. Setuju ya? Jadi coba cari pakaian yang menurut Anda, yang nggak mesti beli loh. Pakai aja yang di rumah tapi nggak pernah Anda pakai. Try buat kita pangling. Ya, di video kemarin di UTS ada beberapa wanita yang belum berdandan. Nah, ini coba berani berdandan. Ya, Siti, Sofi, ya. Itu Anda bisa gunakan makeup. Ya, nanti belajar sama Sally, belajar sama Anita. Ya, itu kita saling belajar di sini. Ya. Itu saja teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini? Nggak ada? Oke. Baik, kalau gitu masih ada 10 menit nih. Saya mau nyanyi aja nih pagi ini. Sally tadi ya, Sally selfie pertama ya kalau nggak salah ya. Sel, kamu pilih dong Sel. Saya mau di kelas ini tuh kayaknya bisa lah ya. Ada Hanji Pyong sama Nam Dosan gitu. Jadi kira-kira kamu bisa nggak pilihin saya 2 laki-laki di kelas kita yang menurut kamu bisa nyanyi? Siapa ya Pak? Saya tahunya cuma 1 sih Pak. Siapa tuh? Alvan Pak. Alvan? Oke, satunya kalau saya pilihin Faris, oke nggak? Kayak Faris tuh penyanyi, ya nggak sih Faris? Coba kita tanya Faris. Sering aja sih Pak. Sering nyanyi. Kalian tuh punya penyanyi loh teman-teman. Jadi ada Faris, ada Avan. Kalau gitu Sally pilihin deh Faris nomor 1 atau Avan nomor 2 gitu Sel. Sally. Avan aja deh Pak yang pertama. Avan nomor 1 ya. Avan nomor 1, Faris nomor 2. Oke, kalau gitu nanti saya share di grup nomor 1 itu lagu apa yang harus dinyanyikan. Nanti Avan sama Faris silakan pilih 3 teman buat nyanyi bareng. Nanti menentukan hasil ya. Jadi yang akan nanti yang paling bagus teman-teman pilih, nanti saya kasih privilege. Gitu ya. Silakan, nanti punya waktu sekitar 1 menit untuk coba cari 3 orang. Silakan dulu deh Avan sama Faris cari 3 orang. Siapa yang ditunjuk aja, cewek atau cowok, bebas. Ayo Avan dan Faris. Pertama Juan Pak. Oke, terus? Grafta Pak. Ya, Juan, Grafta, satu lagi. Siti Pak. Oke, Siti. Oke, Juan, Grafta, Siti jadi temennya Avan. Nyanyiin lagu yang pertama, itu ada contoh lagu dan juga ada yang versi karaoke-nya yang akan kalian nyanyikan. Itu lagunya BCL yang Pernah Muda. Ya, kemudian Faris silakan yang 3 orang teman Faris. Faris. Poe Pak. Poe itu Rara ya? Rara. Ya. Temennya Faris itu Rara. Kemudian Michelle, Pak. Michelle dan juga satu lagi
Ayo cepet Faris. Azhar Pak terakhir. Azhar. Oke, silakan. Itu lagu yang kedua karena kamu dipilihin nomor 2. Lagunya Kopi Dangdut. Jadi itu karaoke-nya sudah ada versinya. Silakan nanti diputar sama Michelle. Jadi sama-sama saya berikan 1 menit untuk persiapan ya. Silakan. Teman-teman bisa mendengarkan lagunya juga. Kita mau dihibur nih sama 2 public speaker kita dan timnya ya, koalisinya. Saya berikan 1 menit ya. Cukup? Sudah? Lagunya gampang. Michelle akan share ya? Yang coba share yang lagu pertama, grup dari Han Ji Pyong, Avan. Ya. Nanti mungkin terserah ya, Avan mau nyanyinya giliran dengan temannya, maksudnya per bait atau gimana? Per bait. Yang versi karaoke aja. Gampang nih. Nah, coba Van, udah dibagi belum Van? Udah Pak. Ya, oke. Kita ini tanding loh, Avan dan juga Faris. Ya, kita berikan tepuk tangan ya teman-teman untuk timnya Han Ji Pyong. Silakan, mau di play sama Michelle, silakan nanti dinyanyikan bergiliran atau gimana. Pokoknya sebagus mungkin penyanyi-penyanyi kita ini. Ayo, gimana Avan yang leading, Van? Kamu yang mimpin, Van? Oh iya. Pleasure. Hilang apa-apamu, ku takkan buat kau menjadi anak nakal. nakal. Mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita, mereka pun pernah muda, urusin semua urusan padaku. Bilang tak perlu khawatir ataupun curiga kepada, Tak perlu biarkanlah saja dulu curiga. kita jalan berdua. Mereka pernah muda saat kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda saatnya kau dan aku sekarang.
Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Oke, beri tepuk tangan. Wah, ini penyanyinya Avan atau Grafta? Belum habis ya lagunya ya? Kau dan aku sekarang. Terima kasih. Ya, oke. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Luar biasa ya. Walaupun Siti hanya memperburuk kondisi ya. Dan walaupun tidak menyanyi tapi Grafta berhasil menghibur kita semua. Oke, siap. Kelompok yang kedua, terima kasih Han Ji Pyong dan teman-temannya. Silakan yang 6 dosan ya. Faris harus, saya rasa tuh karena kita ada delay harusnya tuh ada part-partnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, silakan. 6 dosang untuk lagu yang kedua. Ayo, silakan. Tinggal 2 menit nih. Yang karaoke-nya, Michelle. Ayo, Faris, mana? Ayo. Ya, bisa dimulai. 1, 2, 3. Lagu pandang kelip bintang nan jauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora di wajahku. Alunan lampu semerdu kopi dangdut yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ayo joget semua guys. Irama kopi dangdut yang setia menjadi buat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantung seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
Oke, baik ya. Gue ternyata Rara tuh selain jadi mahasiswa dia juga biduan dangdut ya, Rara ya. Oke, baik teman-teman ini Sampingan, Pak. refresh saja ya. Jadi maksud saya di kelas saya itu kita bebas ya, public speaking itu kita bisa nyanyi, kita bisa ngapain aja. Harus lebih lepas ya teman-teman, lebih relax ya, kisera-sera, santai aja ya. Jadi itu kira-kira siapa nih? Silakan chat di bawah saya, pilih Afan atau pilih Faris. Afan atau Faris, silakan semuanya bisa memilih. Chat everyone, siapa yang bisa Anda pilih? Mana yang lebih asik tadi? Ya, Afan, Faris. Ya, ada yang milih Zaim ya, Audrey. Oke, Grafta. Oke, kayaknya sudah jelas ya. Kalau gitu berarti timnya Afan menang nih ya, Van. Oke, kita beri tepuk tangan Afan, Grafta, Juan, dan Siti. Walaupun Siti tadi ya memperkeruh nadanya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nanti ada reward buat Afan, Grafta, dan Siti, dan juga Juan ya. Nanti kalian ada salah satu free penugasan dan ada privilege dari saya untuk timnya Afan. Ya, sayang sekali tadi nggak dipilih jadi temennya si Han Ji Pyong. Oke, kalau gitu saya akhiri teman-teman. Kita jumpa lagi di kuliah umum ya. Jangan lupa dengan tadi ketentuan kita dan kita ketemu di pertemuan 10 dengan tema New Me ya, Reborn Me ya, My New Reborn. Saya akhiri semuanya, tetap sehat ya. Selamat berakhir pekan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.